Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Anak-anak, kita sudah sampai ke tema kelima, yaitu ekosistem. Subtema yang pertama, komponen ekosistem. Kali ini kita akan belajar muatan pelajaran bahasa Indonesia, yaitu tentang teks fiksi. Nah, kali ini kalian diharapkan dapat menjelaskan informasi penting dalam teks non-fiksi. Apa itu teks non-fiksi? Teks non-fiksi adalah teks yang berisi informasi berdasarkan fakta atau kenyataan. Teks non-fiksi dapat ditemukan dalam artikel surat kabar atau majalah. Nah, kemudian teks non-fiksi dapat dipahami isinya jika kita dapat menggali informasi dari teks tersebut. Untuk menggali teks non-fiksi, kita perlu membaca dengan seksama teks tersebut. Langkah selanjutnya yakni menjawab pertanyaan berdasarkan teks yang telah dibaca. Misalnya, simaklah teks berikut. Jenis makanan hewan. Jenis makanan hewan dikelompokkan menjadi dua, yaitu makanan yang berupa tumbuhan dan makanan yang berupa hewan lain. Hewan yang makan tumbuhan memiliki bagian-bagian tumbuhan yang dapat dijadikan makanan. Ada hewan yang hanya memakan daun tumbuhan, ada pula hewan yang hanya makan batang, buah, atau hanya biji tumbuhan. Namun, ada beberapa jenis hewan yang memakan lebih dari satu bagian tumbuhan tersebut. Bagian tumbuhan yang paling sering dijadikan makanan hewan adalah daun. Hewan seperti ulat, rusa, dan zebra merupakan beberapa contoh hewan yang memakan daun. Sementara beberapa hewan menyukai batang tumbuhan. Sapi merupakan salah satu hewan yang menyukai batang tanaman padi dan jagung. Sedangkan hewan panda menyukai batang pohon bambu. Bagian tanaman berupa buah juga disukai hewan. Belatung senang memakan bagian dalam buah dan ini sering merugikan para petani buah-buahan. Burung-burung menyukai bagian tumbuhan yang berupa biji. Biji padi sering menjadi incaran burung pipit. Biji kenari sangat disukai para tupai. Beberapa hewan makan hewan yang lebih kecil sebagai makanannya. Hewan kecil ini menjadi mangsa bagi hewan yang lebih besar. Serangga menjadi makanan bagi hewan-hewan seperti katak atau cicak. Tikus menjadi makanan bagi kucing. Demikian juga dengan kelinci yang menjadi makanan bagi burung elang. Nah, dari teks tersebut kita dapat membuat pertanyaan. Contohnya, apa saja jenis makanan hewan? Nah, berdasarkan teks tadi, jawabannya adalah jenis makanan hewan adalah tumbuhan dan hewan lain. Pertanyaan lainnya, apa saja bagian tumbuhan yang dimakan hewan? Jawabannya, bagian tumbuhan yang dimakan hewan adalah daun, batang, buah, dan biji. Ada lagi, hewan apa saja yang memangsa serangga? Ya, hewan yang memangsa serangga tadi contohnya adalah katak dan cicak. Itu adalah beberapa pertanyaan yang berdasarkan isi teks tadi. Nah, sekarang kalian diharapkan dapat menentukan ide pokok dalam teks non-fiksi. Ide pokok adalah inti permasalahan dari sebuah teks. Ide pokok berisi gagasan mengenai suatu hal atau kejadian yang ingin disampaikan oleh pembuat teks. Untuk dapat menentukan ide pokok teks non-fiksi, kita perlu membaca dengan seksama teks tersebut. Contohnya, simak teks berikut. Pada dasarnya, ekosistem yang ada di dunia dibagi menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami terdiri atas ekosistem air dan ekosistem darat. Ekosistem air terdiri atas ekosistem air tawar dan ekosistem air asin. Ekosistem darat terdiri atas ekosistem hutan, padang rumput, padang pasir, tundra, dan taiga. Ekosistem buatan merupakan ekosistem yang diciptakan manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia.
sawah, dan bendungan merupakan dua contoh ekosistem buatan. Nah, dari paragraf yang tadi kita baca, kita harus mencari kalimat inti dari paragraf tersebut. Dari paragraf ini kita dapat menentukan, ya, ada di sini, di kalimat pertama. Ya, jadi pada paragraf tadi kalimat intinya ada di paragraf pertama yang berbunyi, pada dasarnya ekosistem yang ada di dunia dibagi menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Nah, ide pokok dari paragraf tersebut dapat ditemukan dari kalimat intinya. Jadi, ide pokok dari paragraf tersebut adalah ekosistem dibagi menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Sekarang kita lanjut ke membuat ringkasan teks non-fiksi. Ringkasan merupakan informasi mengenai suatu hal atau kejadian yang disampaikan secara lebih singkat dan padat dari teks aslinya. Ringkasan menyajikan teks non-fiksi secara lebih singkat dengan mengambil intisari atau ide pokok dari suatu teks. Cara membuat ringkasan teks non-fiksi. Yang pertama, kita harus membaca teks non-fiksi dengan seksama. Kemudian menentukan ide pokok setiap paragraf pada teks tersebut. Kemudian yang ketiga, menyusun ide pokok tersebut ke dalam beberapa kalimat dengan bahasa sendiri. Dan jangan lupa kita harus memperhatikan pemilihan kata dan ejaan sesuai dengan ejaan yang disempurnakan atau disebut EYD. Misalnya, tadi teks yang tadi kita sudah baca, kita tadi sudah menemukan ide pokoknya, ya. Jadi ide pokoknya tadi kita buat menjadi ringkasan dengan bahasa kita sendiri. Nah, jadi ringkasan dari paragraf tadi yaitu ekosistem dibagi menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami ini bisa ditambahi dengan informasi pentingnya ya. Jadi ini informasi pentingnya, ekosistem alami terdiri atas ekosistem air dan ekosistem darat, sedangkan ekosistem buatan contohnya sawah dan bendungan. Itu ringkasan dari paragraf tadi. Nah, kita lanjutkan. Bagaimana misalnya kita menguraikan informasi penting dalam bentuk peta pikiran? Apa itu peta pikiran? Peta pikiran merupakan cara mencatat kreatif dan efektif yang disajikan secara ringkas. Peta pikiran biasanya disajikan dalam bentuk cabang seperti pohon. Untuk menguraikan informasi penting dalam bentuk peta pikiran, kalian harus menentukan ide pokok dari setiap paragraf dan kemudian membuat daftar pertanyaan untuk menemukan informasi dalam teks. Misalnya tadi kita sudah membaca teks tentang ekosistem, dapat kita buat menjadi peta pikiran seperti berikut. Misalnya kita buat paling atas jenis-jenis ekosistem, kemudian kita buat dua cabang, yakni yang pertama ekosistem alami dan yang kedua ekosistem buatan. Ekosistem alami bisa kita buat cabang lagi, tadi ada dua contoh ya, ekosistem air dan ekosistem darat. Sedangkan ekosistem buatan tadi contohnya adalah sawah dan bendungan. Demikian yang dapat Ibu sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Semoga kalian dapat mengambil hikmahnya. Sekarang kita lanjut ke ayo berlatih. Nah, tugas kalian kali ini adalah simak bacaan teks yang berjudul jenis-jenis ekosistem. Kemudian carilah ide pokok atau pikiran utamanya dari masing-masing paragraf tersebut. Kalian dapat menuliskannya dalam bentuk tabel seperti ini. Kemudian setelah kalian menentukan ide pokoknya atau informasi pentingnya, kalian dapat membuat ringkasan berdasarkan ide pokok atau pikiran utama dan informasi penting yang telah kalian temukan. Oke, selamat dan semangat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.